dari kelompok kami. Yang pertama ada Desiana Anani, NIM D1A021146. Selanjutnya ada saya sendiri, Faridatu Wijayanti, NIM D1A021127. Selanjutnya ada Inayah Nuraini Putri, NIM D1A021062. Selanjutnya ada Putri Nuryanti, NIM D1A021022. Selanjutnya ada Mahar Sukma Paramanindra, NIM D1A021155. Selanjutnya ada Arida Nuraini, NIM D1A021193. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Bakso merupakan salah satu olahan pangan yang diminati dan mudah dijumpai di Indonesia, mulai dari pedagang kaki lima, kios, hingga restoran ternama. Jika dulu hanya ada bakso polos dan bakso isi daging cincang, sekarang bakso mulai divariasikan mulai dari nama, bentuk, hingga isian bakso tersebut, seperti bakso mercon, bakso beranak, bakso isi ayam, dan bakso isi daging. Selain itu, tikus yang hidup dan berkembang biak di tempat yang kotor juga dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit, seperti penyakit pes yang disebabkan oleh bakteri Pasteurella pestis. Tikus juga membawa bakteri Salmonella yang membahayakan untuk kesehatan. Pada umumnya, penyakit ini ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi oleh kotoran tikus. Gejalanya berupa penurunan berat badan, diare, mual, muntah, kram perut, hingga kotoran yang mengeluarkan darah. Menurut Profesor Insinyur Hashwar Samsu MSc PhD, Kepala Pusat Kajian Sains Halal IPB, LPPOM MUI, menjadikan ayat ini sebagai acuan untuk menentukan titik kritis keharaman produk daging. Dari 4 kriteria daging tersebut, daging babi dan daging tikus masih menjadi momok penjualan bakso di Indonesia. Hal ini dikarenakan keduanya mampu menekan biaya produksi dan memberikan hasil yang berlipat. Pengertian daging haram tersebut telah diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang menyatakan sesungguhnya dia mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkannya serta tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Adapun yang menjadi isu utama dalam bakso adalah olahan daging yang digunakan. Pada umumnya, bakso dibuat dengan mencampurkan daging sapi, ayam, udang, ikan, dan beberapa jenis daging lainnya. Tak jarang ditemukan pedagang nakal yang menambahkan bakso tersebut dengan menggunakan daging haram, seperti daging tikus. Pada umumnya, bahan utama pembuatan bakso yaitu tepung tapioka dan daging. Berdasarkan keputusan LPPOM MUI, tepung tapioka termasuk dalam kelompok bahan tidak kritis, yang artinya bahan kimia yang digunakan cenderung tidak berbahaya dan tidak diragukan lagi status kehalalannya, sehingga aman digunakan tanpa harus melakukan tes halal terlebih dahulu. Selanjutnya, ketika kita mengkonsumsi daging tikus dapat menyebabkan infeksi bakteri leptospirosis, di mana ketika bakteri ini menyerang kita dapat menyebabkan demam, sakit kepala, batuk, hingga diare. Lalu ada juga virus yang menyertainya, yaitu virus hantavirus, di mana ketika virus itu menyerang kita dapat menyebabkan kematian. Lalu gimana sih Indonesia mengatur tentang hal ini? Kita mulai dulu dengan kasus yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya Indonesia belum ada kasus yang sama persis, hanya ada dugaan yang terbukti tidak benar. Lalu untuk undang-undang yang mengaturnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana di dalam undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing dari konsumen dan pelaku usaha. Lalu di dalamnya juga ada pada pasal 4 butir A mengenai konsumen yang berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengkonsumsi barang dan atau jasa. Selanjutnya pada butir C disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dari barang dan atau jasa.
Selanjutnya pada pasal 8 butir F disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan barang ataupun jasa yang tidak sesuai dengan janji yang tertera di dalam keterangan, label, atau iklan, atau promosi dari produk tersebut. Lalu gimana sih kalau misalkan ada pelaku usaha ataupun orang yang melanggar pasal tersebut? Hal ini diatur di dalam pasal 62 ayat 1 bahwa orang yang melanggarnya akan dijatuhi hukuman pidana maksimal 5 tahun dan denda paling banyak maksimal 2 miliar. Selain dari pasal ini, ada juga pasal 63 yang mengatur bahwa orang atau pelaku usaha yang melanggar pasal tersebut dapat diberikan hukuman berupa perampasan barang tertentu ataupun ganti rugi barang, atau bisa juga perintah perhentian kegiatan yang dapat merugikan konsumen. Kemudian selanjutnya ada juga kewajiban penarikan barang dari peredaran, ada juga pencabutan izin usaha. Itu ada beberapa hukuman yang dapat dijatuhkan. Selanjutnya ada juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Di dalamnya ada pasal 100 ayat 1 yang mengenai setiap label pangan yang diperdagangkan wajib memuat informasi atau keterangan yang benar mengenai pangan dan tidak menyesatkan. Kemudian itu adalah poin 1. Kemudian pada poin 2 disebutkan bahwa setiap orang tidak boleh untuk menyebarkan atau memberikan keterangan yang tidak benar dan menyesatkan mengenai pangan atau produk. Kemudian orang atau pelaku usaha yang melanggar hal tersebut akan dijatuhi hukuman sesuai pada pasal 144, yaitu pidana paling lama selama 3 tahun dan denda paling banyak 6 miliar. Itulah hukum dan beberapa penyakit yang dapat disebabkan oleh penjualan atau produksi dari bakso tikus. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.